warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue ada di RP Terawang baru nih, ngeliput SSB Bintang Barito Utara. Gimana sih keseruan dari SSB Bintang Barito Utara? Langsung aja kita lihat. Nah, kali ini kita sudah sama coach dari SSB Bintang Barito Utara nih. Coach siapa, Coach? Coach Ujang, Pak Ujang. Pak Ujang ya, Coach ya. Coach, mau nanya sedikit-sedikit nih, Coach. Oke, silakan. Ini gimana sih, Coach, awal terbentuknya SSB Bintang Barito Utara, Coach? Ya, oke. Untuk awalnya kita peduli terhadap pembinaan. Untuk khususnya di Jakarta Utara, kita fokus pada pembinaan, terutama di usia dini. Ya, terbentuknya mungkin kepedulian kita terhadap sepak bola dan futsal di Jakarta Utara. Kita terbentuk sekitar tanggal 25 April 2019. 2019, Coach. Ya, okay. Nah, visi misinya apa aja sih, Coach? Ya, visi misinya ya mungkin kita juga ingin ya ikut serta dalam membimbing siswa anak-anak didik, terutama karena saya bergerak di dunia pendidikan. Jadi kita juga peduli terhadap seluruh siswa yang ada di Jakarta Utara dalam meningkatkan kemampuan dan minat bakat siswa. Ini tadi kan kita udah lihat-lihat nih, Coach. Ini banyak banget nih anak peserta didik, Coach. Ya, ada berapa nih, Coach, anak? Jumlah peserta di pembinaan BBU sementara berjumlah sekitar 80 atau 90 siswa yang aktif. Yang aktif ya? Nah, untuk pelatihnya sendiri nih, Coach, ada berapa nih, Coach, yang aktif? Sementara pelatih dalam struktur organisasi kita sudah ada 5 pelatih. Sementara koordinasi hari ini kita siapkan 2 pelatih karena nanti season keduanya siang juga ada season latihan juga. Jadi hari ini ada jumlah pelatihnya ada sekitar 5 pelatih. 5 pelatih, Coach ya. Nah, ini kan tadi ada sekitar 90 anak ya, Coach ya.
Itu jenjang usianya dari kategori usia berapa aja? Coach? Dari kelompok usia kita fokuskan dalam usia U8, U10, U12, U15 dan U17. Itu sistem dan jadwal yang diterapin di SSB Bintang Barito Utara gimana? Ya, kita punya jadwal, terutama dalam season latihan kita ada jadwal 4 kali dalam 1 minggu. Yang pertama kita punya jadwal di Walang Futsal, yaitu jadwalnya hari Selasa, kita jadwal jam 1 sampai dengan jam 3. Ya, jadi kita fokus jam 1 sampai jam 3 di Walang Futsal, kemudian hari Selasa. Kemudian hari Kamis, kita punya jadwal juga di pembinaan sekolah bolanya di Stadion Rawabadak, yaitu jadwalnya hari Kamis jam 2 sampai dengan jam 4. Kalau Kamis di Rawabadak, ya, jam 2 sampai jam 4. Kemudian ada jadwal lagi hari Sabtu. Sabtu kita rutinitas seperti jadwal latihan jam 8 sampai jam 10 kita fokus di RP Trawalang. Di RP Trawalang baru kan? Ya, dan hari Minggu juga kita punya jadwal. Hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 11. Kita punya jadwal. Session latihannya memang terbagi. Dalam Sabtu saja kita tidak bisa fokuskan semua yang latihan. Jadi kita fokuskan dari kelompok usia 8 sampai 10 minimal maksimal 12 tahun kita bisa latihan. Siap. Session yang berikutnya ada usia yang berikutnya kita usahakan jam 2 sampai jam 4 setiap Sabtu. Oke, mantap banget nih. Oke, siap. Terus Coach, dari sekian banyaknya ini udah ada belum sih Coach anak peserta didiknya yang main di klub atau udah ikut di liga gitu Coach? Ya, kalau yang di klub memang kita juga nggak terkoordinir sekali karena mereka banyak setelah lulus dari sini banyak kan keluar individu, dia ikut direkrut oleh klub-klub yang lain. Karena sekarang ini kita perlu koordinasi sebenarnya dalam segi pembinaan, kita perlu koordinasi dengan ASKOT, dengan PSSI. Tapi selama ini kita masih perlu penjajakan karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, banyak hal yang perlu kita pertanyakan terhadap pembinaan di Utara. Jadi harapan saya untuk pembinaan ini ya kita fokus koordinasi untuk prestasi anak, kita fokus ke turnamen seperti Liga Milo, Liga Danon, kita sering ikut turnamen seperti itu. Kemudian sampai ke tingkat provinsi kita pernah mengikuti, bahkan kita pernah juga main ke Senayan, Liga Milo yang mewakili dari siswa-siswa BBU. Itu. Untuk SSB BBU ini, dia udah ada kerjasama belum sih Coach sama klub lain gitu, entah di EPA-nya atau di mana, di Liga 1? Oh, untuk sementara kita kerjasama dengan klub-klub yang ada di Utara aja, terutama di kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi Utara, terutama untuk liganya ya kita koordinasi karena liga kan usianya di atas 17 tahun. Jadi mereka koordinasi secara individual, kemungkinan yang ikut seleksi seperti kemarin ada Persitara seleksi kita mengikuti, kemudian kayak ke kegiatan-kegiatan yang lain yang seperti di Persija juga kita ikut sertakan untuk seleksi, kemudian yang lainnya juga mungkin kita juga fokus kepada untuk prestasi anak-anak yang mereka kami florkan keluar untuk bisa mengikuti segala kegiatan yang prestasi bisa diampu sendiri gitu. Jadi ini SSB BBU ini bisa jadi jembatan ya Coach ya buat anak-anak itu buat main di liga ya, entah buat di Persitara atau di Persija gitu ya Coach ya. Ya insya Allah kita fokuskan juga pembinaan ini, kita fokuskan ke arah prestasi, terutama kalau liga pelajar juga memang sudah ada, kita juga fokuskan ke sana juga untuk prestasi anak-anak. Kemudian arahnya juga kita ke pembinaan jalur prestasi juga di pendidikan. Kita fokuskan juga di Sudin Pora atau Sudin Pendidikan. Dan sementara ini kita sudah berkolaborasi juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Utara, khususnya di Kecamatan Koja. Mantap. Nah kalau misalkan nih Coach, entah di Liga 1 atau Liga 2 nih ada mau ngajakin kerjasama nih untuk EPA-nya atau gimana, itu terbuka nggak Coach? Insya Allah kita dalam hal prestasi anak kita tidak pernah mengekang, tidak pernah membatasi siswa. Mereka dikasih kesempatan untuk dimanapun. Seperti halnya kemarin kita di Liga juga, Liga Utara juga kita sudah memberikan siswa kita yang minta rekomendasi ke kita, kita berikan secara terbuka untuk prestasi anak, untuk meningkatkan kemampuan beliau. Mantap, mantap. Nah Coach, ini kan udah banyak juga nih yang lihat nih Coach. Gimana sih Coach caranya nih daftar ikut di SSB Bintang Barito Utara ini Coach? Ya oke.
Jadi untuk pendaftaran kita fleksibel. Jadi sementara ini kita di pembinaan Bintang Barito Utara ini banyak yang subsidi. Jadi subsidi silang mereka yang tidak mampu atau mereka yang harusnya bayar sekian, kita ada toleransi juga. Tetapi lihat kemampuan juga. Ketika anak itu memang tidak mampu ya kita fokuskan mereka tidak harus bayar penuh 100%. Jadi intinya untuk pendaftaran kita bisa difokuskan dengan mengisi formulir pendaftaran, berkoordinasi dengan saya, kemudian mengisi formulirnya, kemudian dengan pendaftaran. Sementara ini kita fokuskan hanya seragam. Seragam itu kita fokuskan untuk seragamnya 150.000, untuk formulirnya 50.000, dan untuk pendaftaran untuk iuran bulanan kita sebenarnya kita fokuskan 50.000, tapi sementara ini kita banyak free untuk bulanan. Itu aja. Jadi banyak gratisnya lah ya coach. Banyak ya? gratisnya. Tinggal datang aja tadi di jadwal-jadwal yang ada di Siap. SSBB coach ya. Siap, Nah, siap, siap. ini terakhir nih coach, harapan dan target kedepannya nih buat SSB Bintang Barito Utara. Ya, untuk target kita sebenarnya kita terfokus kepada pembinaan anak-anak. Jadi pembinaan ini kita fokuskan mereka mempunyai kegiatan yang positif di dalam hal melaksanakan kegiatan. Terutama kita bisa mengarahkan anak-anak supaya anak-anak ini tidak salah jalan, salah pergaulan dalam hal kriminalitas dan bergaul dan segala macam. Kita juga fokus juga untuk pembinaan ini kita fokuskan biar anak-anak ini mempunyai wadah, mempunyai kita akomodir lah semua kemampuan keinginan anak dalam hal sepak bola. Siapapun yang mau ikut dipersilakan untuk mengikuti di pembinaan Bintang Barito Utara. Mantap. Nih, makasih banyak nih coach Ya, ya, udah bisa ngobrol-ngobrol, udah ngeliat Ya, latihannya. siap. Moga nih anak-anaknya juga semakin berprestasi, SSB Amin, juga amin, semakin amin. Siap, berprestasi siap, coach ya. Siap. Oke. Makasih coach. Ya, terima Oke. kasih. Yuk. Siap. Oke, Jangan lupa di subscribe, komen, dan like YouTube Forum RTRW Sports. Dadah. Ya, yuk, terima kasih.